maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Kedua, hati kami mungkin secara keadilan, kemanusiaan tersentuh ya dengan melukailah ya rasa keadilan masyarakat. Tentu kami juga selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana. Saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Tapi putusan hari ini membalikkan, menjungkir balikan anggapan itu. Nah, aneh gitu, aneh dan kaget gitu. Keputusan PK sudah diambil oleh Mahkamah Agung dengan hasil bahwa PK dari 7 terpidana dalam kasus kematian Vina sudah ditolak. Nah, bersama kita tunggu nih bagaimana tanggapan dari para pengacara 7 terpidana, pakar hukum atau pengamat hukum, dan pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Bersama kita simak. Diputuskan oleh Mahkamah Agung, kami sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum daripada 7 terpidana, kami hargai putusan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, suka tidak suka kami harus akui. Ya, langkah-langkah hukum tentu kami juga akan tempuh secara konstitusional yang dimungkinkan dalam sistem hukum negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kami mungkin secara keadilan, kemanusiaan tersentuh ya dengan melukailah ya rasa keadilan masyarakat. Tentu kami juga selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana, kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau Mahkamah Agung tetap itu mengatakan itu bukan novum, kami juga aneh ya. Bagi kita masyarakat umum ya, nggak usah terlalu sulit jelimet kita berpikir. Dengan ekstraksi handphone percakapan Widi dan Vina, itu 2 minggu selama persidangan itu berlangsung, kami tahan seorang ahli IT untuk mengekstraksinya, untuk menghadirkan, membuktikan bahwa ada pertimbangan yang tidak dipertimbangkan. Ya, ada bukti yang tidak dipertimbangkan, ada bukti baru yang kami temukan menguatkan ya bahwa itu dikatakan bukan fakta keadaan baru. Kami bingung ya di mana. Kemudian di dalam dakwaannya itu adalah adanya pembunuhan. Ya, mereka ini didakwa pembunuhan. Ada saksi yang mengatakan melihat malam itu bahwa terjadi kecelakaan. Ya, saksi itu memberikan kesaksian di bawah sumpah. Ya, mereka didakwa pembunuhan. Apakah itu bukan keadaan baru? Ya, atau itu bukan sesuatu yang patut untuk menjadi pertimbangan? Itu juga kami pertanyakan. Belum lagi dengan banyak faktor ya, seperti yang sangat miris buat kami membuktikan dari awal mereka ini tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Ya, sesuai dengan KUHP di atas tuntutan 5 tahun ya, bahwa mereka itu wajib untuk didampingi ya. Ini prinsip Miranda Rules ya. Prinsip Miranda Rules ini dilanggar nyata-nyata, dan banyak ya jurisprudensi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan ya yang tingkat kedua dan bahkan kasasi terhadap pidana-pidana yang lain ya. Ini jelas-jelas kami bisa buktikan mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum, ini pun tidak dipertimbangkan. Itu sebabnya kami belum banyak mau berkomentar sampai kami mendapatkan salinan putusannya. Lalu kami baru akan mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan lah. Hari ini kami bertemu dengan keluarga para terpidana, kami menenangkan mereka. Kami bertemu tadi, berkunjung ke Lapas Kesambi, Cirebon, untuk bertemu dengan 7 terpidana. Kami kuatkan mereka. Secara manusia mereka terluka, frustasi, putus asa, penuh dengan tangisan di dalam lapas. Ya, kami pun ya menenangkan mereka. Kami tanyakan ya beberapa hal itu yang nanti akan menjadi langkah hukum kami. Satu hal Mbak Patricia, kami tanyakan tadi di lapas kepada 7 terpidana
bahwa kami sampaikan ada beberapa langkah hukum yang dimungkinkan konstitusi kita. Mulai dari gerasi, mulai dari abolisi, sampai kepada amnesti, sampai kepada jalur PK2, PK3. Kami sampaikan konsekuensinya kalau gerasi mereka harus mengakui perbuatannya, ya, bahwa mengakui adanya pembunuhan ini, baru memohon ampun, meminta pengampunan kepada presiden lewat presiden gerasi, minta diampuni. Mereka jelas-jelas sampaikan sampai 2 kali tadi saya tanyakan kepada mereka untuk memastikan. Mereka jawab kalau itu yang harus dilakukan, bahwa mereka harus dulu mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan, mereka tidak bersedia. Ya. Mereka katakan lebih bagus kami mati dan menjalani pidana ini sampai mati, sampai busuk di dalam penjara. 2 kali kami tanyakan, jadi mereka tidak mau kalau langkah yang kami ambil itu nanti adalah mengharuskan mereka mengakui perbuatannya. Karena mereka sampai hari ini bersikuku dan tetap mengatakan mereka bukan pelakunya dan tidak melakukan pembunuhan. Menurut kami, keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah keputusan yang sudah tepat, memberikan rasa keadilan kepada korban, dalam hal ini almarhum Eki maupun almarhum Pina, khususnya kepada para keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh anak-anaknya ataupun putrinya. Jadi tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih, ya, khususnya kepada Hakim Agung Republik Indonesia yang telah memutus perkara ini dengan objektif. Dan tak lupa juga, ya, Ibtu Rudiana mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan atau support selama ini dalam memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Dan tak lupa juga kepada Perhaki, ya, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, para pengurus Perhaki yang telah bersusah payah berjuang membela ini sehingga kita menang dan berhasil dalam memperjuangkan hak-hak korban. Dan tentunya, ya, sudah jelas di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PK-nya itu, ya, tadi melalui juru bicaranya kita dengar bersama bahwasanya tidak ada kesilapan hakim dari judeks praktik maupun judeks juris maupun tidak adanya hukum baru yang sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Jadi kita ketahui kalau berbicara terkait dengan yang mereka sampaikan itu adanya novum, itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa, karena novum yang rekan pernah ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diperiksa ataupun diadili di persidangan dan Cirebon. Sehingga kami menilai yang diajukan itu adalah hanyalah bukti yang temat kami pernah sebagai kategori dalam pasal 263 ayat 24 tadi. Maka dari itu, ya, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili, mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini, gitu loh. Kenapa yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini, apakah setelah diuji diterima atau ditolak, gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah, berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon, gitu loh, hanya opini-opini. Karena bukti yang mereka ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diadili ataupun diperiksa sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Contohnya apa, gitu. Contohnya seperti visum. Visum juga kan mereka ajukan sebagai bukti. Nah, visum itu sudah ada dalam berkas perkara. Contohnya seperti ekstraksi data, katanya ada ekstraksi data. Yang pertama, terus terang ya, Ibtu Rudiana itu setelah saya sampaikan kabar bahwasanya peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana itu ditolak, yang bersangkutan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ya ia memang benar-benar orang yang lurus, gitu loh, nggak ada neko-neko atau muter-muter balikan kasus dan lain-lain. Bagaimana seorang yang dulunya itu bukanlah perwira dalam menangani kasus itu, tapi dituduh hal yang macam-macam, gitu loh. Nah, jadi beliau juga terharu dengan ada putusan ini, berarti Hakim Mahkamah Agung itu memberikan keadilan bagi korban, dalam hal ini almarhum Eki atau almarhum Pina yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Ini sudah diuji loh, bukan hanya, kan saya di awal sudah saya bilang,
pengujian ini bukan hanya di kepolisian, diuji lagi di kejaksaan, Oke. diuji lagi oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung yang paling tinggi. Silahkan saja kita udah bilang, tapi jangan memfitnah. Selama ini dituduh Ibtu Rudiana merekayasa dan lain-lain, dengan ada putus ini sudah terbantahkan. Jadi stop, jangan hakim ataupun jangan kriminalisasi korban. Ya, jadi kita juga jangan membuat trial by the medsos, Baik, kriminalisasi korban. baik. Itu yang saya sesalkan. Terima kasih. Bukti elektronik dijelaskan oleh segala macam pembuktian forensik, udah lengkap sekali gitu. Sehingga karena ini kecelakaan lalu lintas tunggal, ya tidak ada lain bahwa ini bebas gitu. Tetapi putusan hari ini menjungkir balikan anggapan itu. Nah, aneh gitu. Aneh dan kaget gitu. Tapi kita tidak cukup dengan aneh dan kaget. Kita pertama kagum kepada netizen, hormat kepada masyarakat hukum, terutama para organisasi advokat, ya, Pradin dan lain-lain yang telah bersukarela bekerja untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun pada finalnya, akhirnya hari ini hasil perjuangan mereka dengan biaya, tenaga, dan sebagainya, ya inilah dipunis oleh hakim bahwa ditolak gitu. Ya, harus diterima, ini kenyataan gitu, kenyataan pahit gitu ya. Pertimbangan secara lengkap kita nggak dengar ya, baca yang apa yang dibacakan oleh hakim. Kita hanya dengar pertimbangan yang dibacakan oleh jubir Mahkamah Agung ya. Yaitu aneh gitu. Anehnya itu boleh saja saya berpendapat aneh kan. Kita sama-sama orang hukum, sama-sama berpengalaman di bidang hukum. Saya juga 36 tahun menggeluti hukum ini. Jadi pendapat beda, jangan marah gitu Hakim Agungnya. Dia katakan ditolak karena satu, tidak ada kekeliruan hakim. Jadi hakim itu udah benar, nggak keliru gitu. Baik hakim tingkat pertama, hakim tingkat kedua, banding, maupun hakim kasasi. Tidak keliru, udah benar semua katanya. Untuk tiga berkas itu sudah benar semua, ada 100% benar katanya. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk PK. Yang kedua, katanya si hakim yang memutus, yang dibacakan oleh jubir, bahwa tidak ada novum yang diajukan oleh penggugat. Baik di berkas pertama, berkas kedua, berkas tiga. Itu yang saya bingung gitu kan. Novum itu saksi, itu udah novum, itu alat bukti. Saksi yang lama, yes. Mau dikatakan bukan novum, nggak apa, karena memang dia sudah diperiksa. Tapi saksi yang baru kan banyak sekali yang ditemukan oleh Pak siapa yang jadi gubernur Jawa Barat tuh Pak Dedi ya. Kemudian yang ditemukan yang datang sendiri melapor dan lain-lain. Terus hasil pembicaraan telepon yang tidak digunakan sebagai alat bukti, kemudian pada PK dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kemudian ada lagi saksi yang mencabut pengakuannya dan sebagainya. Masihkah itu bukan alat bukti baru? Apakah itu sudah diajukan dalam perkara pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya? Kan tidak. Bukankah itu alat bukti baru? Jadi naif sekali kalau Pak Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan itu bukan novum gitu. Tapi kita tidak apa-apa ya, itu bebas juga dia memutus. Itulah artinya kualitas daripada Majelis Hakim Agung kita. Kita berhak menilainya. Bahwa yang kita tidak berhak menilai itu bahwa yang pasti benar itu adalah putusan Tuhan ya. Dan kalau sepanjang putusan manusia berbeda pendapat ya boleh. Ya, kita masyarakat Indonesia se-Indonesia bisa menilai. Kita menilai orang itu tidak ditentukan daripada dia sudah sarjana S berapa, profesor atau apa. Tidak. Kualitas itu tidak ditentukan dari masalah itu. Apalagi kualitas dalam hal perasaan keadilan. Apalagi dalam kualitas menyerap keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya silakan saja kita menilai. Tentang itu putusan, karena dia majelis hakim, ya dialah yang berhak memutus gitu. Ya silakan. Putusannya begitu gitu. Ya.
Keputusan sudah diambil dan hasilnya sangat mengagetkan para pihak, terutama teman-teman yang mendukung pembebasan dari 7 terpidana yang hari ini kita nyatakan tidak bersalah dan harus menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Saya pribadi menganggap bahwa putusan ini sangat janggal dan sangat tidak rasional, karena keputusan ini sangat jauh panggang dari api dengan apa realitas yang sudah kita saksikan bersama dalam sidang PK. Dan saya sepakat dengan Pak Susno Duaji bahwa apa yang hadir dan ditampilkan di dalam sidang PK itu adalah novum, dan seharusnya menurut saya 7 terpidana itu harus dibebaskan. Kita tunggu langkah dari tim Pradi berikutnya. Terima kasih.